Pak, oh Pak, kalau istri meninggal kira-kira sedih tak Pak? Sedih tak? Ya. Tuh bapak yang di luar tuh kira-kira sedih tak? Ayo, sedih. Ibu kalau suami ibu meninggal kira-kira sedih tak Bu? Nah, itu baru mantap jawaban ya. Sedih kata dia. Ya. Kira-kira ibu sayang dengan suami ibu? Ayo, kalau benar-benar sayang, jagalah suami, jangan kau khianati. Murkanya suami, murkanya ilahi. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu tak usah bersedih, walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Setuju Bu? Kompak jawabannya, dak, kata dia. Masya Allah, betul Bu. Pasti ibu-ibu ya dak mau yang namanya dimadu. Kalau dengan madu senang dak? Senang, madu lebah ya. Ya. Bapak sayang dengan istri Pak? Sayang, jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Betul Bu? Tuh, bila istri marah-marah, bapak-bapak tak usah gundah, kasih duit warna merah, ibu akan senyum indah. Setuju Bu? Masya Allah. Pak Pepinsa, mohon maaf tadi sebut tadi namanya, mohon maaf. Iya, pokoknya warna merah katanya. Masya Allah. Bu Khadijah meninggal, Nabi sedih, nangis Nabi Bu. Bapak tentunya juga sedih. Tapi saat Khadijah meninggal, biasa bae nangisnya Nabi itu, dak pula kencang nian. Lah ada bapak-bapak orang zaman kini begitu istrinya meninggal, kencang nian nangisnya. Sampai berguling-guling di halaman tuh. Orang nanya, "Kenapa nih istrinya meninggal?" Seminggu kemudian kawin pula bapak tuh. Wah. Iya. Rupanya waktu dia nangis itu sebelah mata belah kanan beraik, sebelah kiri lihat mano lah jando Aduh, tapi bukan bapak sini, bukan. Bukan, bapak sini baik semua. Bapak sano jauh tengah lautan. Iya. Ada lagi yang lebih hebat lagi Pak. Bini tetangga yang meninggal, bapak tuh nang kencang nangis. Padahal yang meninggal tuh bini tetangga, kebetulan dia bertetangga. Nangis, kencang nih nangisnya. Yang kematian istri biasa bae. Jadi lakinya nanya pula, "Oi Pak, yang bini aku, yang meninggal nih bini aku. Kok bapak nang kencang nangisnya?" Apa kata dia? "Dah, kau enak bini kau cepat mati. Bini aku sampai kini tak mati-mati." Oh, rupanya lalamu dia doakan bininya supaya cepat mati. Astagfirullahaladzim. Tuh ingat ibu-ibu, Bu.
Sesayang-sayangnya kita dengan suami, jangan lupa ngaji semayang, sholat, baca Quran, jangan lupa ikut ngaji. Ya Bu ya? Sebab apa? Kita mati tidak sekubur. Betul tidak? Kita pasti berpisah. Wamtazul ayyuhal mujrimun. Kamu pasti akan berpisah pada saat kembali kepada Allah. Tuh. Jadi Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah kau di atas dunia ini. Tapi ingat Muhammad, kau bakal mati, kata malaikat Jibril. Ini nasihat. Bayangkan bapak-bapak. Malaikat Jibril menyampaikan nasihat. Nabi Muhammad saja mati, apalagi kita, betul tidak? Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, ustad mati. Gilir ustad kencangnya. Masya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala datang ajal itu menjemput, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Betul tidak? Tinggal nunggu giliran. Entah siapa yang dulu. Ya. Bisa saja di dalam ruangan ini, bisa saja yang meninggal duluan, bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Bisa jadi ya Bu ya. Atau sebaliknya, bapak-bapak belakangan. Sama aja. Iya, nak menang dewek bapak enak. Iya. Bu, kalau ditanya sama ibu, sebaiknya yang meninggal dulu bapak atau ibu? Nah, wah Pak, sampai hati nian Pak ya. Berarti lama sudah menahan unik-unik nampaknya. Iya. Tuh Pak, dengarlah jawaban ibu tadi. Bapaklah dulu mati. Makanya Bapak, kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari ibadah pada Allah. Barang siapa yang lalai, itulah orang yang rugi. Tuh Pak, kita sayang-sayang dengan istri, mencari uang untuk istri, untuk mencari uang untuk anak. Siang malam kita kerja, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk istri. Tapi istri kita jawabnya, bapaklah dulu mati. Nah, maka itu bapak-bapak sedang-sedang baik, edak. Jangan lupa kerja, jalan terus, tapi jangan lupa ibadah. Jadi temanya tadi meningkatkan ibadah. Ya? Meningkatkan ibadah kita. Kalau tadinya semayang Senin Kemis, tahu Senin Kemis Bu? Senin semayang, Kemis pre. Nah, itu semayang Senin Kemis ya nak? Nah, dengan adanya Isra Mi'raj ini kita meningkat. Jadi 5 waktu sehari semalam kita sholat. Biar bagaimanapun situasinya kita tetap sholat. Tuh. Ini ada bapak-bapak yang tidak hirau sama sekali dengan sholat Bu.
Bapak-bapak di sana, siang malam kerja, mencari uang, mencari harta. Ya dikasih oleh Allah karena dia sungguh-sungguh kerja. Rumah dapat, motor dapat, ya kan? TV dapat, kulkas dapat. Sudah terkumpul harta, bapak tu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi, meninggal bapak tu. Padahal harta sudah terkumpul, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Lalu istrinya bagaimana? Kawin pula, kawin lagi dia. Lalu hartanya, motornya siapa yang makai? Suami baru. Berbonceng-boncengan dengan suami baru tu. Suami barunya di depan, istrinya di belakang, sambil meluk dari belakang, megang pinggang. Nanyo pula suami baru tu, "Mama, mana kuburan mantan suami mama dulu?" Karena mama ni pegang pinggang, pakai kaki nunjuknya, "Tuhan," kata dia. Kesian dia lo. Iya, Masya Allah. Nah itulah Pak, makanya kita jangan sampai lalai. Paling umur kita 63 tahun. Sudah itu kita meninggal. Apa amalan-amalan kita? Nah, kesempatan kita sekarang ini dalam bulan Rajab, betul tidak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim." Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini sekarang kita bulan Rajab, bulan haram. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh berperang, tidak boleh menyakiti orang, harus kasih sayang. Itu bulan Muharram, bulan Rajab ini. Ya. Bulan mulia. Di Mekah ada Masjidil Haram, artinya masjid yang suci. Siapa yang melaksanakan solat 1 rakaat dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan masjid lain sebanyak 100.000 rakaat. Nah, 100.000 kalau semayang sini 80 tahun lebih umur kita. Sementara semayang di Masjidil Haram 1 rakaat. Banyak dah. Oh, berkah Masjidil Haram. Makanya orang sekarang Pak, Bu, berebut berangkat umroh sekarang. Ramai seperti haji. Saya kemarin 2022 kemarin berangkat haji. Setelah selesai Covid, saya berangkat haji. Masya Allah, nikmat betul Bu pergi haji. Ya, nikmat betul. Rasanya rugi kalau udah berangkat haji. Ya, nikmat sekali rasanya ibadah di sana ya. Tuh. Maka kita kalau tidak bisa berangkat haji, umroh, minimal umroh Bu ya. Kumpulkan duit umroh. Kalau mau berangkat dengan saya, ada trapelnya, ada berangkat dengan saya jadi pembimbingnya. Gitu. Ini sekarang nih ada yang berangkat. Tuh. Insya Allah saya sudah lebaran berangkat lagi, bawa jemaah. Kemarin bawa jemaah haji. Saya jadi pembimbing kemarin jemaah haji tahun 2022. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, udah selesai. Meninggal Khadijah, sesungguhnya inilah yang membuat Nabi sedih. Akhirnya turunlah malaikat Jibril pada malam hari, "Muhammad, bangun Muhammad. Mau kemana kita? Sudah ikut saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundangmu." Diundang Nabi Muhammad berangkat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rupa-rupanya Bu, Nabi Muhammad itu berjalan tidak langsung, tapi mampir di beberapa tempat. Di antaranya mampir di Thayyibah, sholat di situ. Mampir lagi di Madian, tempat Nabi Su'ib. Mampir lagi di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Sholat di sana 2 rakaat. Mampir lagi di Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Sholat di sana. Baru sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, Nabi mampir di tempat-tempat yang mulia, tempat suci ini Bu. Apa makna yang bisa kita tangkap? Bahwa itulah yang disebut dengan bertabarruk. Nah, menurut kita aswaja ahlus sunnah wal jamaah, Nabi mampir di tempat-tempat suci itu adalah bertabarruk dalam rangka mencari barokah. Seperti kita Bu, ziarah ke makam wali-wali, wali Songo ya Bu ya. Nah, berziarah ke sana dalam rangka tabarruk, mencari keberkahan dari orang-orang soleh. Dulu ketika Nabi masih hidup Ibu, ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nenek-nenek. Dia punya anak Malik, Anas bin Malik. Satu hari Nabi berjalan di tengah padang pasir yang tandus, yang panas. Terus berhenti di rumah Ummu Sulaim. Nabi bercakap-cakap dengan anaknya Anas. Lalu Nabi tertidur. Begitu Nabi tidur di situ, keringatnya meleleh. Kena panas Bu. Meleleh keringatnya. Lalu oleh nenek-nenek Ummu Sulaim diambilnya gelas. Ambilnya gelas, diisinya air sedikit, ambilnya kapas. Kapas. Keringat Nabi yang meleleh ditikar tuh, masuknya ke dalam air tuh, diperasnya. Kemudian Nabi terbangun. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu ini dalam rangka bertabarruk, mengambil berkah yang keluar dari jasadmu yang penuh barokah ini. Izinkan aku ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Untuk apa itu? Separuh dijadikannya minyak wangi, karena memang keringat Nabi itu wangi. Separuhnya lagi diminum oleh Ummu Sulaim untuk jadi obat, jadi sehat. Itu namanya bertabarruk, mengambil barokah. Karena Nabi itu barokah keringatnya. Gitu Bu ya. Tuh. Jadi besok Bu, kalau nak coba-coba ya Bu ya. Laki kita baru balik dari kebun, sedang berkeringat-keringat tuh kan. Nah, dia tidur, ambil gelas, tampung bawa keleknya tuh, minum, insya Allah mencret. Iya. Nak disamakan keringat Nabi dengan keringat laki kita, mana mungkin sama ya Bu ya. Iya. Bu, tidak usah kita minum keringat suami kita, tidak perlu. Apa kata Nabi? Al-barakatu ma'abil akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Siapa itu? Orang tua kita, mak ayah kita. Mungkin suami kita yang lebih tua dari kita. Nah, pada mereka itu ada keberkahan. Maka itu ciumlah tangan orang yang lebih tua dari kita. Ya. Yang lebih tua itu maksudnya ada dua. Tua wasiahnya, ya, tua
usianya atau umurnya dan tua ilmunya. Ilmunya banyak. Kiai, ustadz, itu berkah. Jadi ciumlah tangan suami kita yang lebih tua dari kita. Cium tangan mak ayah kita. Jangan nyium tangan laki orang. Number 9.